Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang mempunyai nama Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardhana, yaitu pada tahun 1293 Masehi. Adapun gelar atau nama Abhiseka ini merupakan sebuah doa dan harapan agar wangsa rajasa yang didirikan oleh leluhurnya yang bernama Ken Arok ini menjadi kerta atau tentram sejahtera, sedangkan wangsa Wardana selalu jaya di sepanjang masa. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya ini dilahirkan sekitar tahun 1270 Masehi. Menurut Kitab Negara Kertagama, ayah dari Dyah Wijaya ini bernama Lembutal atau Sri Harsa Wijaya atau Masehatal yang merupakan putra dari Narasingharmurti. Lembutal ini merupakan seorang perwira Yuda atau seorang tokoh yang gagah berani di medan perang. Dalam pupuh 46 hingga 47 Kitab Negara Kertagama tertulis Dyah Lembutal adalah Bapak Baginda Nata atau Bapak Raden Wijaya. Bahkan dalam Kidung Harsa Wijaya disebutkan bahwa Natrasinghamurti memiliki putra yang bernama Sri Harsa Wijaya yang bergelar Lembutal. Sementara dalam prasasti Budadu tahun 1294 tertulis bahwa Lembutal adalah anak laki-laki atau Suta Atmaja dari Narasinghamurti. Dalam sejarah para raja Tumapel dan Majapahit, negara Kertagama yang selesai ditulis pada 1365 Masehi, gelar perwira Yuda hanya diberikan kepada dua orang saja, yaitu Rangga Rajasa atau Ken Arok dan Dyah Lembutal. Sayangnya di dalam prasasti Balawi, Dyah Wijaya hanya menyebut sebagai cucu dari Narasinghamurti. Sementara itu di dalam kitab Pustaka Ratya Ibumi Nusantara, yaitu sebuah naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan yang berasal dari Cirebon, yang disusun oleh Pangeran Wangsa Kerta yang merupakan putra dari Panembahan Ratu Cirebon dari istrinya yang berasal dari Mataram. Dalam Pustaka Ratya disebutkan bahwa Lembutal atau Dyah Singamurti ini adalah putri dari Mahisa Cempaka dari Singasari yang menikah dengan Rakyan Jayadharma yang merupakan putra dari Prabu Dharma Diksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Prabu Guru Dharma Diksa ini merupakan Raja Sunda Galuh yang ke-25.
yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 122 tahun, yaitu mulai tahun 1175 hingga 1297 Masehi. Rakyan Jayadharma ini merupakan putra mahkota kerajaan Sunda Galuh yang berkedudukan di Pakuan. Dari perkawinan antara Rakyan Jayadharma dengan Dyah Lembutal ini kemudian berputra Sang Nararya, Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya, sehingga Raden Wijaya ini merupakan keturunan keempat dari Ken Arok dan Ken Dedes. Sayangnya, keberadaan Dyah Lembutal dan Raden Wijaya di kerajaan Sunda Galuh tidaklah lama. Hal ini dikarenakan suami dari Dyah Lembutal yang bernama Rakyan Jayadharma meninggal dalam usia muda. Konon Rakyan Jayadharma ini wafat karena diracun oleh musuhnya. Sepeninggal Rakyan Jayadharma, Dyah Lembutal tidak mau tinggal di Pakuan lebih lama lagi dan memutuskan untuk mengajak Raden Wijaya kembali ke Singasari, tempat asal leluhurnya. Menurut Pustaka Radya, Raden Wijaya ini memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Sunda Galuh. Sayangnya, setelah wafatnya Prabu Guru Darmadiksa dan Rakyan Jayadharma, kerajaan Sunda Galuh malah mengalami kekosongan kekuasaan karena sang pewaris tahta yaitu Nararya, Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya tidak bersedia menjadi raja di Sunda Galuh, malah mendirikan sebuah negara yang bernama Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Perbedaan mengenai asal-usul Raden Wijaya ini sampai saat ini masih simpang siur dan menjadikan tanda tanya yang cukup besar, karena penjelasan antara kitab Negara Kertagama dengan Pustaka Radya sangatlah berbeda. Akan tetapi jika dilihat dari pembuatan kitab, maka lebih mendekati dengan era Kerajaan Majapahit adalah kitab Negara Kertagama, sehingga kemungkinan besar kitab tersebut lebih autentik dibandingkan dengan Pustaka Radya yang ditulis pada tahun 1599 hingga 1620 Saka atau 1677 hingga 1698 Masehi. Sementara itu, kitab Negara Kertagama ditulis pada tahun 1365 Masehi, di mana saat kitab Negara Kertagama ini ditulis, yang memerintah kerajaan Majapahit adalah Prabu Hayam Wuruk. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Dyah Wijaya tidak pernah menyinggung Dyah Lembutal? Bahkan dalam prasasti Balawi tertulis Dyah Wijaya menyebut sebagai cucu dari Batara Narasingha Murti, tidak sebagai putra Dyah Lembutal. Menurut Empu Prapanca ada dua kemungkinan, yaitu Dyah Lembutal saat itu menganut agama Buddha dan pernah menjadi Dharma Papati
Kandangan Rarai. Kemungkinan Dyah Wijaya kecewa karena ayahnya yang menganut agama Buddha, sedangkan Dyah Wijaya ini berjuang untuk mengangkat derajat darah Girindra atau Rajasa yang saat itu berjuang untuk mengibarkan kembali kewibawaan leluhurnya dengan mendirikan sebuah kerajaan yang berhaluan Hindu Siwa. Sementara itu, analisis yang kedua, karena sang ayah yaitu Dyah Lembutal tidak pernah menjadi raja Singasari. Berbeda dengan sang kakek yaitu Batara Narasinghamurti yang pernah menjadi raja Singasari bersama dengan Wisnuwardana. Dengan menyebut nama kakeknya, tentu Dyah Wijaya ingin mengatakan pada masyarakat bahwa dirinya merupakan keturunan Trah Rajasa dari garis sang kakek yang bernama Batara Narasinghamurti. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai asal-usul Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Matur nuwun dan salam budaya.